Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, subuh hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih masuk bahasan apa? Azan. Baik. Kemarin telah kita lihat beberapa ucapan azan sampai juga pada ucapan as-sholatu khairum minan naum. Sekarang kita lihat lanjutannya. Namun lanjutan ini nanti dengan bahasan-bahasan singkat. Ya, kalau ada pelajaran penting nanti baru kita berikan catatan. Monggo dibaca dari Abu Mahdurah. An Abi Mahdurata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana fadzakara fihi tarji'a akhrajahu Muslimun walakin dzakara takbira fi awalihi marrataini faqad rawahul khamsatu fadzakaruhu murabba'an. Dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan, lalu beliau menyebutkan tarjih, mengulang 2 kali. Dikeluarkan oleh Muslim, namun ia hanya menyebutkan takbir 2 kali pada permulaan azan saja. Diriwayatkan oleh imam yang 5 dengan menyebutkan takbir 4 kali. Baik. Ini model azan yang lain. Jadi diberi catatan, hadis Abu Mahdurah adalah cara azan yang lainnya. Selain kemarin dari hadis Abdullah bin Zaid. Ini model azan yang kedua dari hadis Abu Mahdurah. Ada takbir yang pertama itu 2 kali, berarti kayak kita sebut pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu disebut 2 kali. Namun ada riwayat yang sebut 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti bedanya di sini itu enggak terlalu mencolok. Yang mencoloknya disebut tarji. Diberi catatan tarji adalah menyebut 2 kalimat syahadat, menyebut 2 kalimat syahadat 2 kali dalam azan. Menyebut 2 kalimat syahadat 2 kali dalam azan. Ucapan pertama tidak terlalu keras. Ucapan yang pertama tidak terlalu keras.
Ucapan yang kedua diulang dan dikeraskan. Jadi gini, dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang ucapan syahadat pertama dua kalimat syahadat pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi. Keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama tadi pelan. Yang kedua dikeraskan lagi. Coba aja di tempat jenengan. Berani nggak? Pak Sudar? Berani azan kayak tadi? Langsung jamaah, langsung ke masjid. Oh, ini Pak Sudar ini sudah nggak waras lagi nih. Tapi itu ada tuntunan. Tapi kalau diterapkan nanti ya sebagian menganggap aneh karena belum mendengar hadis tadi. Namun tarjih itu maksudnya gitu. Paham? Pak Parsi paham? Nah. Namun perlu nggak praktekan? Nggak perlu juga. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan yang hadis kemarin Abdullah bin Zaid, ya sudah cukup dengan itu. Jadi tarjih, paham ya? Jadi siapa tahu ke luar negeri, mungkin ke Eropa, ke siapa tahu, atau mimpi ke sana. Nah, mimpi terus dengar azan. Oh iya ya, aku tahu ngerti pas ngaji. Ya, ngajinya nyata tapi yang ke Eropa tadi mimpi. Ya ora apa-apa, mimpi aja. Mimpi kan nggak dosa. Iya kan? Mimpi nggak dosa. Butuh biaya nggak mimpi? Oh enggak, enak aja mimpi itu. Mimpi indah. Sepenting orang mimpi basah. Kalau mimpi basah mandi basah. Mandi junub. Taib. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yaf'al adana syafa'an wa yutiral iqamata illa al iqamata ya'ni illa qad qamatis salatu muttafaqun alaihi wa lam yadhkur Muslimun li istithna'a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah, kecuali kalimat iqamah yang berbunyi qad qamatis shalah. Muttafaqun alaihi. Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Terus Nasai di bawahnya lagi. Ada Nasai. Walin Nasa'i amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Menurut Imam An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamat. Baik, berarti kesimpulannya azan itu dengan ucapan genap. Sedangkan iqamah dengan ucapan ganjil. Azan itu dengan ucapan genap. Iqamah dengan ucapan ganjil. Tadi seperti azan kita dengar. Kalau iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, satu. Ya tak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua. Hayya 'alas shalah. Ya tak? Satu lagi. Hayya 'alal falah. Baru qad qamatis shalah, dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali lagi. La ilaha illallah. Namun yang tadi yang mayoritasnya itu satu kali. Bedanya dengan azan itu dua kali. Baik. Lanjut lagi hadis berikutnya. Dari Abu Juhaifah. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Juhaifah.
Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa tattaba'u fahu hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Bilal azan dan aku perhatikan mulutnya ke sana kemari, komat kamit dan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Terus di bawahnya lagi. Wali ibni majatu wajah ala isba'ihi fi udhunaihi. Menurut Ibnu Majah, ia menjadikan dua jarinya untuk menutup kedua telinganya. Ya, di bawahnya lagi. Wali Abi Dawuda lawa'unuqahu lamma balagha hayya 'ala sholati yaminan wa simalan wa lam yastadir wa aslihi fi sahihaini. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri ketika sampai pada ucapan hayya 'alas shalah dan dia tidak memutar tubuhnya. Asal hadis ini dari Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita lihat ini cara badannya atau posisi badannya itu bagaimana. Ya, di sini jelas ya. Lihat dari Abu Juhaifah, aku lihat Bilal. Berarti sudah ada contoh ini dari Bilal. Bilal itu sinten Bilal? Tukang azan dulu. Ya. Wa atatabba'u fahu. Mulutnya itu qomat kamit, hahuna gerak seperti ini. Wa isbahu fi udhunaihi. Telinganya ditutup dengan dua jarinya. Tutup. Biar lebih keras kalau mengucapkan azan, lebih lantang suaranya. Terus ini tadi riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ibnu Majah katakan tangan jarinya itu di telinganya. Terus yang gerak disebutkan dalam riwayat Abu Daud apa sih ini, badannya apa lehernya? Lehernya. Jadi badannya tetap. Jadi bukan gitu. Tapi cuma leher aja. Kalau ini nggak perlu ini. Cuma leher aja kan bisa gini tak? Gini. Nah sekarang itu pada ucapan apa tadi? Sama hayya alal falah. Hayya alal sholat sama hayya alal falah. Disuruh ke lehernya itu noleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Mana yang ke kanan, mana yang ke kiri? Apa? Hayya 'alas shalah itu ke kanan semua. Hayya 'alas shalah gitu. Ya toh? Lalu hayya 'alas shalah lagi, ulang lagi. Hayya 'alas shalah kanan lagi. Hayya 'alal falah kiri. Terus hayya 'alal falah kiri. Atau enggak. Hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah yang keduanya kiri lagi. Hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kanan. Terus hayya 'alal falah kiri. Pakai yang mana? Selesai 2 kali baru Hayya 'alal falah kiri. Hayya 'alal falah kiri semuanya. Kalau cara kedua? cara kedua juga bisa Kanan kiri. Dua-duanya boleh. Dan tetap ada anjuran walaupun sudah pakai pengeras suara. Ya, walaupun sudah pakai pengeras suara. Karena amalkan hadis saja sudah. Ya, sebagian berpendapat, wah itu kan dulu ketika belum ada pengeras suara, belum ada toa. Sekarang kan toanya sudah ngadap utara, selatan, barat, timur. Apakah seperti tetap ada? Dilaksanakan saja. Maka ditulis ada 2 cara
ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada dua cara ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pertama, dua kali hayya 'alas shalah menoleh ke kanan. Lalu dua kali hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Terus cara kedua, hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, lalu hayya 'alas shalah kedua menoleh ke kiri. Diulang, hayya 'alas shalah pertama menoleh ke kanan, hayya 'alal falah kedua menoleh ke kiri. Sama juga dengan hayya 'alal falah. Sama juga dengan hayya 'alal falah. Nah, sekarang apa manfaat menoleh tadi? Manfaatnya sekarang, satu, suara akan lebih keras. Suara akan lebih keras. Yang kedua, supaya orang-orang tahu kalau sedang dikumandangkan azan. Sedang dikumandangkan azan. Baik, sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya dari Abu Mahdzurah. Wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'alamahu al-adhana rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi suaranya, kemudian beliau mengajarinya azan. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik. Tadi sudah disebutkan juga hadis dari Abu Mahdzurah dan dia diajarkan azan tadi yang tarji, ya kan? Tadi kan ada lafaz yang tarji. Kenapa Abu Mahdzurah itu diajarkan ucapan azan? Nah, di sini jawabannya, Nabi SAW itu kagum dengan suaranya. Kemudian Nabi SAW itu mengajarkan kepada Abu Mahdzurah itu azan. Berarti kesimpulannya dari hadis ini, hendaklah memilih muazin yang bagus suaranya dan benar ucapannya.
yang bagus suaranya dan benar ucapannya. Terserah dia mau pakai nada saking azan Mekah kek, apalagi Madinah beda nggak? Hah? Beda. Mau pakai nada Madinah, ada Gunung Kidul khas ada? Ada. Wow, Gunung Kidul kayak. Apalagi Simba itu kalau suara nanti khas banget tuh, enak banget. Gak usah dibuat-buat lah. Yang jelas pilih yang suaranya bagus. Jangan sampai salah ucap. Itu tadi itu kayaknya banyak salahnya itu tadi coba. Itu kalau bisa diganti ya diganti. Ada yang misalnya harusnya tidak ada tasdid, ya jangan dikasih tasdid. Contoh, tadi kan ada qad qamatis shalah. Mimnya tasdid nama mboten? Boten. Hah? Boten. Tasdid enggak? Coba baca. Oh, betul berarti. Sinau sama siapa? Pak, sama Ustaz kan? Kemarin tuh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mimnya enggak ditasydid, jadi jangan ditekan di situ. Ada yang qad qamatis shalah. Ini salah. Diperbaiki, bukan qad qamatis shalah. Enggak boleh ditahan di situ. Lanjut. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada yang sebenarnya enggak panjang, dibuat jadi panjang. Ya, contoh. Ini HP-nya Sinta niku. Ayo. Nah, baterai set. Tadi sampai mana tadi coba? Dipanjangkan satu. Nah, misalnya hayya 'alas shalah. Nah, dia panjangkan hayya 'alas shalah. Benar enggak? Salah. Salahnya di mana? Nah, hayanya enggak panjang. Gak usah mau niru-niru, wah suaranya bagus sekali. Wah dia punya lagukan aja sembarangan tadi. Ya, panjangkan yang bagian hayanya. Ya, ini enggak benar. Ya, bagian hayanya itu enggak panjang. Nah, seperti itu. Jadi pilih yang suaranya bagus. Terus yang berikutnya lagi. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma Bin Samurata. Itu salah, nanti dicoret itu bukunya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'idaini ghaira marratin wala marrataini bighairi adzanin wala iqamah. Rawahul Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma berkata, aku salat 2 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Fitri dan Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya 1 kali atau 2 kali tanpa azan dan iqamah. Diriwayatkan oleh Muslim. Di bawahnya lagi. Wa nahwuhu fil muttafaqi alaihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Wa ghairihi. Baik. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, ia berkata, setelah itu aku pernah sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi SAW. Kalau sholat bersama Nabi berarti tahu nggak sholatnya Nabi? Tahu. Ya, paham nggak ini? Paham. Maka Jabir bin Samurah tahu bagaimana sholat Nabi SAW. Dan ketika itu sholatnya adalah sholat Idain, sholat hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Hah?
2 rakaat. Pakai tahiyatul masjid atau tidak? Tidak. Oh, di masjid iya ada, kalau di Tahiyatul lapangan berarti. masjid dong. Hah? Kalau di masjid Pak. Kalau di masjid pakai. Kalau di lapangan? Tidak. Hah? Enggak mau hormati lapangan? Ikan mau sholat di situ? Hah? Enggak. Kalau lapangan-lapangan voli ya tahiyatul lapangan voli gitu. Ada? Nah, di sini lihat sholat Id. Nanti kita kaitannya dengan itu ada. Sholat Id tidak hanya 1 atau 2 kali, berarti banyak. Ya, tidak hanya 1 kali atau 2 kali, berarti ya ikut terus sholat bersama Nabi SAW. Tadi Jabir bin Samurah. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, dan ketika itu tidak ada kumandang azan dan kumandang iqamah. Berarti dibuat faedah kesimpulan saat sholat Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Terus manggil jamaah gimana? Enggak, manggilnya gimana itu biar jamaah datang? Hah? Teriak-teriak di masjid itu, ayo, ayo, ayo datang kita atau gimana? Jam sekian sudah kan dimulai sholat Id gitu. Enggak, mau teriak di mana itu? Di lapangan nyampe ke rumah-rumah? Diumumkan sebelumnya. Karena yang namanya sholat itu sudah umum, orang sudah paham kayak begitu. Iya kan? Ini sudah 1 Syawal ini misalnya, atau nanti Idul Adha. Orang sudah paham, oh sholat Id ini tinggal tanya saja kan tempatnya di mana kan? Sudah paham juga jamnya, ada yang 6:30, ada jam 7, sudah. Sudah umum. Mau di azani, di iqomah juga nggak ada manfaat. Orang sudah tahu, oh saya harus ke lapangan, di situ tempatnya, sudah laksanakan sholat di situ. Tidak perlu ada azan, tidak perlu ada iqomah. Beda dengan sholat 5 waktu yang perlu azan iqomah karena ini berulang. Panggil lagi, ada yang lupa lagi, dikira belum zuhur, ternyata sekarang sudah waktu zuhur, diingatkan. Masuk asar lagi, oh pada sibuk, ada yang ngarit, ada yang apa lagi, ya golek pakan, terus ada yang sibuk sana sini, ada yang masih tidur juga. Butuh nggak azan iqamah? Butuh, apalagi sholat subuh. Butuh nggak azan iqamah? Atau sudah umum itu wes subuh? Ya, butuh nggak? Butuh sekali. Maka sholat 5 waktu itu berulang, banyak yang lupa, banyak yang lalai, banyak yang tidak tahu waktu sehingga perlu dikumandangkan azan lan iqamah. Gitu. Sedangkan kalau sholat Id kenapa tidak perlu itu? Karena sudah umum, orang sudah pada paham, ya, sudah tahu oh ini besok di lapangan itu. Ya, atau mungkin tetapkan di masjid lah. Besok di masjid itu sudah jamaah sudah berangkat bareng-bareng ke sana. Lihat orang berangkat saja sudah tahu kalau itu mau pergi sholat Id. Ya, sudah pada tahu. Sehingga tidak ada syariat azan dan iqamah. Nah, buat faedah lagi berikutnya, yang namanya ibadah sifatnya tauqifiyah. Yang namanya ibadah sifatnya tauqifiyah, mesti pakai dalil. Mesti pakai dalil. Disebut apa tadi apa? Tauqifiyah. Berarti kalau tidak pakai dalil tidak diterima. Ya, tidak pakai dalil, dia lakukan amalan yang tidak ada tuntunan, bermasalah amalannya. Tidak cukup niat baik. Tidak cukup niat baik. Coba lihat di sini. Kan orang bisa beralasan saja, wah kan itu bagus. Masa azan dan iqamah saja enggak boleh? Kok kamu larang-larang saya ucapkan zikir? Iya kan? Nanti ada yang beralasan kayak gitu, wah itu kan bagus. Apa salahnya?
Saya kan ingin ucapkan zikir. Kok disalah-salahkan? Nah, kita jawab. Kita mau tetapkan azan dan iqomah juga mesti pakai dalil untuk sholat Id. Ternyata ada dalil tegas saking Jabir bin Samurah yang menunjukkan tidak perlu azan lan iqomah. Maka ini jenengan bisa terapkan ke yang lain. Coba harus tuntut dalil ini, meski pakai dalil. Masukkan jenazah dalam kubur. Pakai apa? Ada sholawat lagi. Terus? Azan iqomahnya kapan? Ada. Kalau ini nggak pakai, yang lainnya masih pakai. Ketika sudah dikuburkan kan? Besarak ditutup, itu azan kali iqomah. Butuh nggak? Perlu nggak? Tidak. Kenapa? Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau diajarkan, riwayat-riwayatnya jelas. Orang mati di masa Nabi SAW ada nggak? Ya. Ada jenazah nggak di masa Nabi SAW? Apa nggak ada? Itu sudah umum di masa Nabi SAW kan? Namun tidak ada riwayat yang sampai ke kita kalau di saat penguburan diazankan dan diiqomahi ketika itu. Ada juga ditalkin kan? Ya, kalau malaikat datang terus apa lagi? Nanti kalau ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, siapa Rabbmu? Jawablah Allah. Siapa nabimu? Jawablah Muhammad. Apa agamamu? Jawablah Islam. Gitu talkinnya? Ya, hai si fulan gitu. Oh, hai si fulan. Terus? Kalau nanti ditanya oleh malaikat jawablah ini. Apa dengar tadi dia itu? Tidak tahu. Kasih Android aja Pak. Hah? Kasih Android. Kasih Android untuk? Iya. Biar apa itu? Di bel gitu. Oh, biar nyambung ke dia. Ya Allah, ini tambah lagi musibah ini. Enggak ada sinyal. Suatu yang gaib. Sama kalau kita juga kalau masalah gaib itu bicara dengan atau berdoa kepada yang telah meninggal dunia. Ini tiang soleh, wali yang paling sakti. Jenengan minta ke kiai ini misalnya yang telah meninggal dunia ini, wali yang telah meninggal dunia dalam kubur ini loh. Mbah kiai ini saya punya utang ini belum lunas juga. Saem. Misalnya. Ya, minta ini. Pertanyaan yang pertama, dia dengar enggak? Hah? Dia dengar enggak? Orang soleh loh ini. Dengar atau tidak? Tidak. Seandainya dengar, bisa kabulkan enggak? Tidak. Seandainya dengar, ini dengar inilah, taruhlah itu sudah dengar itu. Enggak usah pakai apa tadi ini kata situ itu. Nah, ngawur ini tadi. Ya. Misalnya dia dengar ini sekarang, bisa kabulkan enggak permintaannya? Dia jalan disiksa oleh malaikat gitu jalannya di dalam kubur. Apa dia bilang sama jenengan? Kok dua orang ini kok aneh ya pagi ini ya? Kurang sarapan paling Pak. Coba dijawab tadi. Dua pertanyaan ini ayat ini yang nanyakan ini. Apakah didengar? Dengar atau tidak? Tidak. Kalau didengar bisa kabulkan enggak? Tidak bisa juga. Namun kok ada yang datang ke kubur kok minta sama kiai yang telah mati coba? Logika masuk nggak di situ? Logika nggak masuk. Itu pun nggak dengar. Kalaupun dengar juga nggak bisa itu kabulkan. Kalau enggak ini jadikan perantara coba. Sampaikan kepada Allah. Wong dia tadi nggak dengar kok. Kalau lah dengar, bisa nggak sampaikan kepada Allah? Tanda tanya juga. Namun banyak nggak datang ke kubur seperti itu? Banyak. Logika sudah nggak main lagi di situ. Maka kadang perbuatan syirik itu nggak masuk dalam logika kita. Perbuatan menyekutukan Allah itu tidak masuk lagi dalam logika. Orang nggak bisa berpikir lagi. Ya, kotoran kebo bisa jadikan ngalap berkah. Coba logikanya mana coba? Ya, logikanya ada masuk? Hah? Ini untuk penglaris coba ditaruh di lemari. Itu nanti jadi penglaris itu dagangannya laris terus. Masuk di logika nggak? Maka syirik itu menghapus logika kita. Kita nggak berpikir lagi.
Walaupun dia tingkatannya sampai dokter, sampai profesor sekalipun, kalau sudah berbuat syirik, logikanya tadi pendidikannya tinggi, seakan-akan nggak pengaruh itu. Kok bisa bapak profesor kok malah kayak gitu? Mendingan orang desa yang cuma kerjaannya ngarit namun nggak kayak gitu coba. Masih mikir dia, wah ini orang masuk akal. Karena syirik kayak gitu, syirik itu nggak masuk dalam logika. Logika kita nggak main lagi itu. Dia buang semua logika tadi. Padahal harusnya bisa mikir, kok bisa yo kayak gini. Maka dalam agama kita, logika juga masih punya peran untuk membantu untuk berpikir. Namun dalam beberapa kondisi kita tidak pakai logika kita lagi. Karena cuma manut pada dalil. Kayak tadi, masalah kubur, ini mau bicara dengan simbah gimana ini? Apa perlu alat komunikasi? Wah nggak bisa main logika lagi karena sudah perkara gaib. Itu sudah masuk ranah gaib. Kembali ke masalah ibadah tadi, ibadah juga demikian, nggak bisa pakai logika di situ. Wah ini baik, ini kayaknya kita buat kreasi baru ya ini ya. Wah ini kayaknya sholatnya kurang mantap ini. Saya mau buat variasi baru lagi untuk ini. Wah nggak bisa. Ibadah sudah kayak gitu. Kayak tadi juga sholat tahiyatul masjid tadi, ya ada kalau di masjid. Kalau kita sholat di lapangan gimana? Perlu nggak ada sholat dulu sebelum sholat tadi? Perlu nggak? Oh nggak perlu. Nggak ada sholat pendahulunya, nggak ada juga sholat ba'diyahnya, nggak ada qobliyah id, nggak ada juga ba'diyah id. Kenapa nggak ada? Karena tidak dituntut dalam dalil. Dalil nggak pernah ngomong kayak gitu. Andai pun ada, ini loh Abu Mahdzurah sudah beritahu nanti ke kita. Ada itu sholat sebelum sholat id dan juga ada sholat ba'diyah id. Sama seperti dia bicarakan tentang azan dan iqamah. Berarti kesimpulan penting kalau kita itu beribadah, kesimpulan pentingnya adalah mesti pakai dalil. Gitu. Mau zikir, ingin sholat, puasa, sampai kurban juga sama. Kurban ibadah enggak? Ingin dapat pahala atau tidak? Ingin. Maka ingin berkurban juga demikian. Tata caranya harus manut tuntunan. Baca ketika Nabi SAW itu ketika menyembelih kurban, beliau yusammi wa yukabbir. Beliau ucapkan bismillah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW baca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah terimalah kurbannya Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Berarti tata cara bacaannya sudah diajarkan. Di dalam bacaan ini tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW baca sholawat. Maka nggak perlu baca sholawat. Nggak ada riwayat yang menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad terus baru sembelih, nggak ada. Maka nggak usah dipraktekkan. Cukup apa tadi? Bismillah wallahu akbar. Adapun menyebutkan nama sahibul kurban, nggak mesti sebelum menyembelih, nggak mesti barengan dengan Bismillah. Bisa di awal saja, karena nanti kelamaan. Padahal yang mau dikurbankan ini sudah siap ini loh. Pisau juga sudah siap. Masih baca lagi Bismillah Allahu akbar. Allahumma taqabbal min Sudar, iki Sudar bin apa iki ya? Lalu nomor 2, aduh iki apa tulisannya ora jelas ya. Padahal ini sudah siap ini tadi ini. Makan waktu. Maka kalau enggak ini ya ditaruh di awal sebelum baca bismillah wallahu akbar. Karena yang wajibnya itu bismillah. Allahu akbar itu hukumnya sunnah. Dan ketika itu tidak ada bacaan sholawat, enggak usah dipraktekkan. Kita enggak usah buat ajaran baru. Ya. Action ingin buat gaya-gaya baru lagi untuk kurban, nggak ada. Udah cukup seperti itu. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Ibnu Mas'ud, ikuti saja tuntunan Nabi SAW, jangan buat amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, maka itu sudah mencukupi kalian. Ya, itu sudah mencukupi kita. Terus satu lagi dari Abu Qatadah. Wa an Abi Qatadatun fil hadits Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah fil hadits at-tawili
fi naumahum anis Fi salati naumihim. wa an Abi Qatadah fil hadithi tawili fi naumihim anis salati thumma adana Bilalun fassalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslimun. Dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang tentang mereka yang tidur meninggalkan salat, kemudian Bilal azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang fi naumihim, tentang tidur mereka. Kemudian di sini para sahabat ketika itu dalam keadaan tertidur. Fi naumihim ini maksudnya tertidur. Berarti sholatnya telat. Terus fi naumihim anis sholat, mereka tertidur dari sholat. Summa adzana Bilalun. Kemudian Bilal kumandangkan azan. Fasolah Rasulullah SAW kama yasna'u kulla yaumin. Lantas dilaksanakan sholat sebagaimana dilakukan setiap harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti faedah yang bisa diambil, azan tetap ada untuk sholat yang telat. Azan tetap ada untuk sholat yang telat. Begitu juga iqomah. Jadi azan niki barengan iqomah, satu paket di situ. Namun cuma berlaku untuk sholat yang tertidur atau lupa. Cuma berlaku untuk sholat yang tertidur atau lupa. Misalnya subuhnya jam 6, ini semuanya tidur, ini jamaah ini pergi jalan kemana gitu, safar. Kemudian satu rombongan ini tertidur semuanya. Bangunnya jam 6 tadi. Berarti sholat apa yang belum? Sholat subuh. Maka ada yang bangun kemudian mengucapkan azan, kumandangkan azan, setelah itu kumandangkan iqamah. Lalu sholat subuh dilaksanakan. Ini bukan yang di masjid-masjid nantinya ini. Karena buat rancu nanti. Tang ini jam 5:30, walaupun terbitnya itu jam 6. Dia kumandangkan azan jam 5:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini kok jam 5:30. Kalau seperti ini nggak berlaku. Karena nanti membuat rancu. Waktu sholat seakan-akan diubah. Beda kalau cuma telat 5 menit atau mungkin 10 menit gitu. Ini nggak terlalu parah dibandingkan tadi. Ya, subuhnya 4:30 jam 4:35 jadi. Kemudian untuk azannya baru 5:30. Maka tidak perlu. Ya, ini tadi Nabi SAW saat rombongan itu tertidur. Lalu ada yang berdiri kumandangkan azan, yaitu Bilal. Kemudian ketika itu kumandangkan juga iqamah. Seperti itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pembahasan tadi. Minggu depan, ahad apa minggu depan? Paing, wakil, tetap ada. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Sudah situ pegang mic. Ya. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, masjid saya setelah dikumandangkan adzan itu saya biasakan tidak ada suara-suara sholawat atau bagaimana. Tapi akhir-akhir ini ada teman yang terhormat setelah adzan itu sebelum iqamah itu dibacakan sholawat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua kalinya, Ya, diingatkan yang pertama itu. Bilang dia nggak usah ngawur-ngawur untuk ini. Sudah jadi aturan sejak dulu, nggak ada
Sholawatan gitu aja. Oh mahasiswa KKN, kalau saya pecat tuh mahasiswa KKN ini. Iya, ngajarkan yang nggak benar. Pak Mbah Muji itu punya wewenang untuk melarang mereka lakukan ritual-ritual yang kita nggak biasa lakukan. Contoh misalnya di masjid saya ya nggak biasa kunut subuh, jenengan boleh larang kalau dia jadi imam. Wewenangnya takmir di sini warga, karena ini masjidnya warga, bukan masjidnya. Dia tamu hormati dong. Kalau saya jadi di situ saya pecat dia, kamu pulang aja. Gak punya wewenang kamu ngatur-ngatur kita di sini. Karena dari dulu sudah paham kita nggak kayak gitu. Masalahnya nanti jamaah jenengan itu kira, ini apa-apaan lagi, kita nggak pernah dengar jadinya kayak gitu. Sama seperti di selatan sini pernah kayak gitu juga. Dia bar sholat, kita sudah biasa bar sholat, kita kan zikir nggak dikeraskan. Datang orang baru tadi KKN, keraskan itu, jamaah lapor ke saya. Ini dikeraskan nih bacaannya. Wah saya bilang kakak ini kurang kerjaan. Program dia urus, gak usah ngurus masjid. Ngurus dia punya program apa? Dia bukan ngatur jamaah kita. Gak usah dia ngatur-ngatur zikir yang kita sudah gak biasa seperti itu keras. Ya, gak usah dia ngatur masalah-masalah yang lainnya lagi. Kita kan sudah biasakan jamaah nanti pada bingung itu. Iki apa meneh iki masih iki. Iya kan? Jamaah itu malah kaget kayak begitu. Karena jamaah sudah nggak biasa kayak gitu, kok sudah nggak biasa langsung ada orang baru datang. Diingatkan aja, itu malah jenengan punya kekuatan besar di situ. Saya kira cuma takmir yang sholawatan, kalau takmir sholawatan ya saya ingatkan takmirnya. Ini orang luar, ya orang luar boleh diingatkan. Kecuali kalau ini warga sendiri gitu, ya, perlu pelan-pelan. Orang luar perlu diingatkan, Mas di sini nggak biasa. Ya, kamu azan saja, nunggu sampai iqomah, sholawatmu ganggu orang yang qobliyah. Kita mau datang qobliyah diganggu orang konsen. Ya nggak diganggu nggak? Ganggu, nggak perlu. Jadi bisa diingatkan. Ya, apalagi sudah jadi kebiasaan kita gitu, itu nggak biasa dengar. Kalau di masjidnya iya kita hormati, yaitu wewenang dia. Ini kan di masjidnya kita. Kalau di masjidnya sendiri dia kayak gitu, ya saya datang, saya tamu kok saya larang-larang dia. Ya beda, itu masjidnya kok, iya kan? Dia mau pakai kunut, kayak mau baca keras, kayak wah itu dia kok. Saya cuma bertamu di sini, betul nggak, Pak? Betul. Ya, itu wewenang dia, hargai juga, hormati dia. Ya, itu masjidnya, nggak bisa kamu ketika lihat kayak gitu langsung wah. Pak itu nggak benar itu Pak, oh nggak bisa, kamu tamu Mas nggak bisa. Ya, namun kalau punya kita bisa dilarang seperti itu. Ya, ada lagi Mbak, kedua. Yang kedua, dalam memulai sholat id itu ada yang monggo sholat dipun milai, lebih baik mana as-sholatu Jamiah. Baik, Kalau as-shalatul jamiah dikira itu harus jadi syariat, mendingan nggak usah. Malah bahasa tadi itu lebih bagus. Kalau pakai bahasa Arab malah dikira itu jadi syariat baru. Kalau mulai sholat id, as-shalatul jamiah rahimakumullah gitu. Cukup pakai bahasa kita aja sudah. Ditakutkan ini jadi lafaz baru. Lafaz sholatul jami'ah itu cuma ada ketika sholat khusuf. Sholatul jami'ah itu cuma ketika sholat gerhana saja. Enggak untuk sholat yang lainnya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan Ustaz, saya pernah melihat ada seseorang keluarga, kebetulan ada itu orang anak muda, gaul lagi, sambil adzan itu sambil membaca WA itu gimana? Aduh. Diingatkan gak usah baca WA, nanti ngawur dia baca itu. Tiba-tiba yang keluar lapas di WA nanti gimana? Diingatkan itu, gur ngawur nih, samsam ini. Gak
Kalau saya nggak milih dia lagi jadi muazin itu. Ngawur aja baca WA. Nggak boleh. Saya juga sering melihat begitu khotib naik podium untuk khotbah Jumat itu, yaitu malah mulai zikir. Itu bagaimana? Lebih baik nanti mendengarkan khotbah atau berzikir? Mendengarkan khutbah, karena momennya ketika itu khutbah bukan zikir. Orang zikir pas lagi khutbah malah zikirnya nggak afdol. Momennya ketika itu waktunya adalah dengar khutbah, maka pahalanya dengar khutbah bukan zikir. Sama, ini lagi kumandang azan, ya kumandang azan. Kita lagi baca Al-Quran. Momennya ketika itu adalah dengarkan azan, bukan lanjut Al-Quran. Karena Al-Quran bisa di waktu lain. Dengarkan azan cuma waktu itu saja. Jadi kalau dapati suatu ibadah di waktunya ini pas, maka lakukan ibadah di waktunya. Saya contohkan lagi kurban. Saya mau sedekah, kambing itu harga 3 juta. Saya mau sedekah 3 juta. Kurban juga harganya 3 juta. Afdol mana? Afdolnya kurban. Karena momennya pas kurban. Maka afdolnya kurban bukan sodako. Malah kalau anjurkan sodako ketika itu nggak pas. Karena momennya itu kurban. Walaupun nilainya sama 3 juta rupiah juga. Tetap para ulama katakan kurban lebih afdol. Daripada dengan sedekah yang senilai. Kurban lebih afdol daripada sedekah yang senilai. Maka kalau pas waktunya, amalkan sesuai dengan waktunya. Jangan buat-buat lagi yang lainnya, sibukkan dengan yang lainnya, walaupun itu baik. Ya, seperti itu. Yang ketiga Ustaz, ini kebetulan kan ada arisan untuk korban. Hasil arisan itu kalau dikumpulkan ada 2.600.000. Biasanya itu sebelumnya itu uang itu dipaskan aja seharga kambing 1, kalau bisa semurah mungkin, nanti bisa untuk yang tahun berikutnya ada kekurangan. Tapi pada waktu yang lain ada seseorang mempengaruhi kamu itu korbannya itu kan duit cukup 2.600.000 untuk ikut ke sapi aja gimana? Lalu orang itu untuk korban itu aja sudah habis, sedangkan dia masih tombok lagi jadi 2.750.000. Itu hal yang seperti itu bagaimana? Kalau untuk kambing berapa? Biasanya biar nantinya untuk akhirnya itu biar untuk selisih harga itu biar tidak terlalu tinggi, itu biasanya 2 juta. Jadi sisa 600 mungkin Ditombok lagi oleh yang mau kurban. iya. Ya, terus Biasanya yang sisa 600 itu disisakan besok kapan, insya Allah 4 atau 5 tahun lagi akan bisa korban bulan sapi kambing lagi. Jadi untuk persiapan selisih harga gitu. Baik, ya. Terus disuruh untuk sapi malahan. Untuk patungan sapi 1/7. Terus harganya 2.700.000 malah lebih tinggi harganya. nah, tergantung dia mampu nggak yang tinggi tadi. Jangan sampai nambah utang lagi. Karena kurban itu dilihat dari kemampuan. Syarat kurban itu muslim, balik. Kemudian diantaranya itu kaya, punya kemampuan. Nanti yang selisih pendapat tentang mukim atau jadi musafir. Yang jelas harus punya kemampuan dulu. Boleh nggak berutang? Boleh, asalkan dia yakin bisa melunasi utang tersebut. Maksudnya dari teman-teman tuh yang lainnya kemarin aja cuma dikasih 2 juta. Nah ini dihabiskan 2.600.000 gitu. Jadi Mary. Oh nggak bisa, harus sama semua dong. Arisannya harus 2 juta semua, nanti sisanya baru dia tambah untuk kurban tadi kalau memang harganya lebih tinggi. Ya, baik. Terakhir. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya tanyakan tentang adzan. Kebanyakan ucapan itu banyak sekali saya dengar itu salah dari pendengaran saya. Ayalah sholat, ada yang ayalah sholat. Nah, ini ada yang
hayala sholat, ada yang ayala sholat. Salah itu ayah. Itu sering sekali terdengar di telinga teman-teman saya juga, bukan telinga saya juga. Itu bagaimana mengingatkan, mungkin nanti kalau kajian akbar tentang adzan ini diingatkan oleh Ustadz, karena kalau orang-orang ini mengingatkan jamaah mungkin ada yang tersinggung hatinya gitu. Ya, ingatkan dengan cara yang halus, disogok dulu, bicara baik-baik, jangan terus ngobrol. Aku iki ngaji lo wingi, ini ngajinya ini kayak gini. Kata Ustadz itu ada yang salah, ya ucapan kayak gini. Ya mudah-mudahan kena. Jangan langsung ditembak. Weh, kowe iki salah kowe. Jelas nggak diterima. Wih, jangan dulu sarapan pagi dulu, kan kena itu, ya tak? Iya, kan habis ini kan sarapan, pasti kena itu. Yang kedua tadi kita ibadah itu pakai dalil gitu kan. Tapi baru semalam saya dengarkan Ustadz yang kemanya, Ustadz Kondang, itu Ustadz kemanya, itu bilang gini, kalau zikir itu boleh, kalau tahlil itu boleh, tahlilan tidak boleh. Terus dijawab oleh Ustadz Kemenyak tadi itu, kalau katok itu boleh, kalau katokan tidak boleh. Itu bagaimana hubungannya dengan zikir, dengan katokan itu? Gak usah dengar orang yang gak paham, kan cuma kondang aja. Kondang kan belum tentu paham. Iya, dia nggak ngaji bener kok. Kan cuma dukung sesuatu yang sudah mentradisi, bukan untuk bela syariat. Beda. Kalau ada yang bela syariat itu tetap dengan dalil. Kalau ada yang bela tradisi, cari-cari dalil untuk masukin tradisi tadi, supaya tradisinya jadi benar. Beda. Kalau yang benar ini dalil, ini saya pegang dalil ini, mau bertentangan atau enggak terserah. Soalnya gini, karena sekarang dia tuh sampaikan, itu kan viral di masyarakat. Sudah, nggak usah dengar dia, biar dia ngomong aja. Kan bayarannya tinggi, nggak usah campur-campur. Yang ketiga, yang terakhir. Apa meneh? Telinga ini kan bermanfaat, berfungsi. Kadang-kadang kita lebih baik mendengarkan lafaz-lafaz kalimat Al-Quran atau yang lain atau tradisi. Karena apa? Tidak munafik kalau kita orang Jawa dari yang tua-tua itu, kalau malam daripada nyetel Al-Quran, dia nyetel wayang Adi Sugito itu, gitu. Bagaimana segi manfaat itu, karena tradisi, budaya, kebiasaan itu bagaimana lebih manfaat. Terima kasih. Iki arah nyinggung wong iki malah iki. Masalah itu kan. Manfaatkan momentum. Ya maksud. Kan ada radio DS, di setel aja radio DS-nya aja wes rampung. Sudah. Baik, kita cukupkan. Setelah ini jangan lupa sholat isyraq kal rakaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.